Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Arimatea TV. Alhamdulillah pemirsaku sekalian, hari ini kita sampai di situs Sambernyowo di Gunung Kidul. Alhamdulillah saya juga bersamai oleh guru saya tercinta yakni Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Yayat Hidayat. Kita ingin berbincang Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali ya ini ya. Iya, Masya Allah Ustaz. Insyaallah. Ini luar biasa Ustaz. Pegunungan ya Ustaz ya? Iya betul. Indah sekali. Jadi ini kita kan istilahnya lagi jalan-jalan ya Ustaz ya? Iya betul. Berbicara tentang jalan-jalan Ustaz, seberapa besar peran jalan-jalan itu untuk memperbesar iman kita Ustaz? Masya Allah. Luar biasa ya kalau kita melihat di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa ja'alad dhulumati wan nur. Kemudian Allah menjadikan siang ya, terang dan gelap. Ya, wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi kemudian orang-orang kafir itu ya'dilun, mereka ragu ya dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kan sebetulnya ketika kita tadabbur ya, langit dan bumi, apa yang ada di langit dan bumi hakikatnya adalah ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti di Al-An'am tadi. Tapi banyak ya orang kafir itu justru ketika temuan-temuan yang ada di langit, temuan yang ada di bumi ya, tereksplorasi di era modern ini, bukan semakin yakin ya dengan kebenaran Islam itu sendiri, malah justru semakin ragu dengan kebenaran ya Islam itu sendiri. Ya mungkin juga ragu dengan yang lainnya. Iya. Begitu. Karena begini Ustaz, kan di zaman modern ini terutama kan. Jadi kan banyaklah budaya jalan-jalan itu Ustaz. Tapi saya lihat itu budaya jalan-jalan itu semakin kehilangan ruhnya gitu. Mereka itu jalan-jalan karena untuk memuaskan hatinya gitu Ustaz. Sebenarnya kan ternyata yang dijelaskan oleh Ustaz, jalan-jalan itu sebenarnya bisa memperkuat iman, Betul. memperkuat kerohanian gitu loh Ustaz. Nah, saya ingin pembicaraan kita ini mengembalikan makna jalan-jalan yang sebenarnya menurut Islam gitu Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz melihat fenomena ini? Nah, ya ini memang yang sebetulnya jalan-jalan ya hal yang mubah ya, diperbolehkan dalam Islam. Artinya silahkan gitu ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya dan lain sebagainya untuk mengunjungi atau datang tempat-tempat yang tadi bisa mendatangkan ya keimanan kepada kita. Sebenarnya dipersilahkan, itu hal yang mubah. Tapi yang menjadi persoalan ketika jalan-jalan itu kemudian lebih dominan kepada hal-hal yang sifatnya fisik saja, ini kan juga menjadi berbahaya sebetulnya. Karena ya manusia ini kan unsurnya kan terdiri dari unsur jasad dan ruh ini. Nah, kita ini sering identik jalan-jalan ini memperkaya yang jasadiah saja, sementara ruhiyahnya ini kurang. Nah, ini yang perlu diluruskan sebetulnya ya. Ya sesekali lah jalan-jalan seperti ini, tapi ini juga butuh modal. Iya benar Ustaz. Butuh duit juga. Nah sekali ya kita jalan-jalan ke majelis taklim ya, itu juga untuk memperkaya ruhiyah kita. Iya, ya. Ini juga penting. Ya, silakan lah ya, artinya hal-hal yang mubah, halal-halal saja sebetulnya jalan-jalannya, dan tergantung koceknya juga. Iya. Ya. Tapi kalau di majelis ilmu itu kan sebetulnya ya fisik oke, ruh juga oke gitu. Insya Allah, tapi ya untuk generasi muda jalan-jalan begini, saya kira ini bisa menjadi ide yang baru nih Ustaz untuk membuat program Lazis Arimatea gitu Ustaz. Iya. Kita mengajak para donatur juga gitu untuk nantinya bisa safari dakwah bersama kita Ustaz. Karena kan Arimatea itu menguasai daerah-daerah Jogja gitu Ustaz. Iya. Buktinya kita keliling Gunung Kidul seharian ini, kita menemui situs-situs yang masih ada istilahnya kemaksiatannya, masih ada yang berbau-bau mistisnya gitu Ustaz. Masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu Ustaz. Jadi kami ingin pembicaraan ini itu bisa menjadi sebuah Ustaz, istilahnya sebuah gagasan Ustaz, untuk program Lazis Arimatea ini safari dakwah bersama para donatur gitu. Ya betul, ini sebetulnya menarik ya, artinya
Gunung Kidul sendiri kan banyak ya wisata gitu ya, yang bisa tadi memperkaya khazanah keilmuan sebetulnya dari aspek filosofisnya, kemudian kekayaan dari budaya yang ada itu kan sebetulnya luar biasa, yang sebetulnya banyak sekali ilmu, ya banyak sekali peradaban kebudayaan yang sebetulnya itu menjadi identitas penciri bahwasanya memang artinya bangsa kita ini sudah membangun sebuah peradaban, sebetulnya cinta akan ilmu pengetahuan. Tapi sayang khazanah itu, nilai-nilai budaya yang sangat serat dengan ilmu itu kemudian tidak banyak digali oleh generasi-generasi kita saat ini. Sehingga sebetulnya gagasan ini katakanlah jalan-jalan religius ya, kemudian bukan menampakkan hal-hal yang religius saja, karena sebetulnya hakikatnya jalan-jalan kemanapun kalau kita mengacu ke Quran tadi Al-An'am 1 ayat 1 dan 2 sebetulnya kan ujung-ujungnya ya penyembahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keindahan alam ini kan sebetulnya ya kalau kembali ke ayat yang kedua ya kan sebetulnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan ditinggalkan oleh kita, wa ajalum musamma. Artinya ajal kita sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika kita melakukan tadabbur alam seperti ini, pengayaan ruhiyah seperti ini, mestinya semakin meyakinkan akan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang perlu digagas ya di kalangan generasi muda. Ya, untuk pengayaan nilai-nilai spiritual ketika tadabbur alam seperti ini. Nah, selama ini kan ya dalam tanda petik sering kita melihat justru generasi muda malah menjadikan tempat-tempat begini bukan sarana untuk tafakkur fi khalqillah kan begitu. Tapi justru malah kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang perlu ya diluruskan kembali ya, karena justru ya ini saat yang tepat sebetulnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejatinya memang seluruh ciptaan yang ada di bumi dan langit ini sebenarnya ayat-ayat Allah juga ya Ustaz ya? Oh iya, jelas. Berbicara tentang sebuah perjalanan Ustaz, safari dakwah yang meningkatkan keimanan gitu. Kita juga kan Ustaz juga menyediakan fasilitas religi Ustaz di Gunung Kidul ini kan. Betul. Kita mendirikan sebuah ponpes ya Ustaz ya, pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Bukit Hidayah ya Ustaz ya. Ini saya beberapa kali kan berkunjung Ustaz. Dan menarik sekali desainnya gitu Ustaz, di ujung bukit Ustaz. Ini bagaimana ceritanya kok bisa sampai bertemu di titik itu dan membangun ponpes di situ Ustaz? Ya, sebetulnya ya ini pertama ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Perjalanan saya ketika mengisi ya dakwah di Wates itu, di Jalan Wates ya. Itu ada seorang bapak-bapak yang usianya sudah sepuh ya, sekitar 76-an lah. Ketika itu beliau ikut ngaji tahun 2005 ya. Beliau itu selalu di garda terdepan. Kalau saya ngaji itu pasti beliau paling depan hadir gitu. Padahal usianya udah 70. Sudah sepuh ya. Sudah sepuh. Pasti kalau ngaji itu di depan. Dan pasti bertanya beliau itu. Pasti bertanya. Itu yang cukup punya kenangan karena beliau sudah meninggal ya. 1 tahun yang lalu. Nah, beliau itu kemudian udah berkali-kali nawarkan tanah wakaf itu karena beliau selama ini bingung mau memberikan wakaf kepada siapa. Kemudian setelah beliau pikir-pikir ternyata yang ya Allah alam mungkin beliau cocok untuk mewakafkan tanahnya sekitar 7.000 meter di daerah Jerakah Gunung Kidul itu. Nah, itu padahal nawarinya 2005, baru saya respon 2017. Masya Allah. Ya, begitu. Karena saya saat itu memang masih sibuk ngurus pesantren, kemudian dakwah, safari dakwah dan lain sebagainya. Dan kemudian di konsep ponpes berbasis itu, ya berbasis untuk pengayaan spiritual. Jadi nanti juga didesain selain religi, kemudian wisata, kemudian ada nilai-nilai pengayaan ruhiyah di situ, baik untuk pemuda maupun lansia. Itu konsepnya kita seperti itu ya, kita sediakan seperti itu. Ya, bukan hanya di situ saja kita ajak jalan-jalan lah, tapi setelah itu kemudian diberikan pengayaan yang bisa menanamkan nilai-nilai keimanan. Begitu sebetulnya. Ya sebenarnya Hadis Arimatea itu berusaha untuk memfasilitasi ya Ustaz ya, agar dakwah itu terasa lebih nyaman,
bisa juga menjadi sekaligus hiburan gitu ya Ustaz ya, yang menenangkan jiwa gitu ya Ustaz ya. Berbicara tentang wakaf juga Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan hasil dari wakaf ya Ustaz ya. 70 tahun Ustaz. 75 tahun. Umur tadi kakek-kakek, wah luar biasa ya Ustaz ya. Dan dia mau mewakafkan tanahnya 7.000 meter ya Ustaz ya. Maka ini juga bisa jadi penyemangat Ustaz untuk para aghnia dan para donatur, ternyata di umur yang senja itu ternyata masih luar biasa gitu Ustaz. Dan kita juga punya program ya Ustaz ya, wakaf lalu mendirikan masjid ya Ustaz ya. Betul. Itu kriterianya seperti apa Ustaz tanah diwakaf? Iya, tanah yang jelas-jelas sudah diwakafkan, kemudian jarak ya, jarak walaupun ada tanah yang diwakafkan tapi jarak masjid ya, karena jangan sampai kita bangun masjid yang banyak tapi tidak makmur gitu. Dan memang kita prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang memang pertama masyarakatnya tidak ada dai, belum ya, masih sangat minim sekali. Kemudian yang kedua tergerus akidahnya ya, kemudian bukan akidah ya, terindikasi paham-paham yang bisa berbahaya begitu, dan minoritas, muslim minoritas itu kita memang memprioritaskan ke situ untuk melakukan pendampingan. Jadi pembangunan masjid ini tidak sembarangan membangun ya Ustaz ya? Ada kriteria-kriteria khususnya ya Ustaz ya? Yang paling kita utamakan adalah di kampung atau di masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Ya, terutama tadi masyarakat yang memang minoritas itu kan perlu kita prioritaskan ya. Tidak seperti di sini kan sebetulnya dominan kan, kalau kita lihat bentuk-bentuk peribadatannya kan masih beragama di luar Islam kan. Bener, masih banyak. Nah, ketika tadi pengurus-pengurus ada yang mau mewakafkan kan gitu tanahnya, maka ini sebetulnya harus kita respon ya, sehingga ya mari kita ajak sebetulnya jamaah ya, aghnia yang untuk menitipkan hartanya untuk pembangunan ini juga, untuk pembangunan musola, masjid. Ya saya kira supaya para donatur, para aghnia dan muslimin muslimat yang ada di sana, yang ada jauh di mana ya Ustaz ya, itu supaya paham Ustaz bahwa ternyata Al-Aziz Arimate itu menyediakan sebuah fasilitas untuk membangun masjid, tidak hanya membangun gitu Ustaz, tetapi dipenuhi segala faktor-faktor yang bisa menunjang suksesnya masjid itu gitu Ustaz. Ini berbicara tentang kemasyarakatan ya Ustaz ya. Sekarang kita berbicara tentang program yang luar biasa unggul dari Arimatea, dan ini belum terjadi dan bahkan belum dicenangkan oleh program manapun yang ada di Indonesia atau nasional kita Ustaz. Yakni adalah Bank Mikro Mu'alaf Ustaz. Saya kira suasana ini cocok Ustaz untuk menerangkan 2 menit Ustaz, untuk menerangkan program itu Ustaz. Bagaimana program itu bisa tercetus Ustaz? Ya sebetulnya kan saat ini ya masyarakat kita kan sudah banyak yang ya pro dan kontra ya terkait keberadaan bank ya. Nah, maka kemudian bagaimana sebetulnya kita ya sebagai seorang muslim ya yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah memberikan jalan keluar sebetulnya kan gitu. Kalau bicara tentang ya larang-larang ya sederhana sebetulnya kan sudah jelas sebetulnya ya, yang halal ya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga sudah jelas sebetulnya Al-Quran ya. Yang belum jelas itu hal-hal yang mutasyabihat itu ya, yang tidak jelas ini hal yang meragukan. Nah minimal kita harus mampu menjawab ya, persoalan-persoalan ini ya. Salah satunya adalah pendirian bank wakaf mikro itu sebetulnya. Jadi ini sebetulnya menjadi wadah bagi umat Islam, siapa saja sebetulnya, bukan hanya umat Islam saja, siapa saja yang mau mewakafkan hartanya ya, sehingga betul-betul bermanfaat di dunia wal akhirat. Karena jelas orientasinya kan nanti kembalinya ke umat dengan pengelolaan yang sangat profesional, terjauh dalam tanda petik hal-hal yang dilarang oleh Quran maupun Sunnah. Nah, untuk lebih jauhnya saya kira ini jadi prolog Ustaz. Supaya para donatur ini merasa ada program ini gitu. Nanti berikutnya kalau kita mau bahas yang lebih detail, para donatur sekalian, para aghnia sekalian atau para muslim muslimat yang penasaran bisa langsung datang ke kantor bisa ya Ustaz ya, untuk berdiskusi ya Ustaz ya, lebih jauh lagi gitu ya Ustaz ya. Betul. Karena kita kan juga ya banyak ya program-programnya, walaupun konsentrasinya tadi mu'alaf ini kan perlu ya, masyarakat kayak begini kan minoritas perlu sekali pendampingan ya, perlu bantuan yang kalau kita lihat mungkin dari sekian asnaf yang di dalam Al-Quran dijelaskan ya, mu'alaf ini belum menjadi
perhatian, ya belum besar perhatiannya untuk membantu, mengarahkan, memberdayakan, sehingga mereka menjadi sejatinya menjadi sebagai seorang muslim yang utuh gitu ya, menjadi muslim yang kafah. Nah ini kan perlu dorongan, bantuan, ya, pendampingan, hukum, harta, itu kan perlu dibantu. Ya. Nah meskinya wakaf ini tidak hanya berhenti pada sebidang tanah dan sebagainya, ya harta tunai itu kan, wakaf tunai ini juga perlu digagas dan dipahamkan kepada masyarakat gitu ya, karena nanti kan kemanfaatannya akan multifungsi ya, bukan hanya di jangka panjang dan mungkin juga ya sistem yang akan bertahan ya sampai nanti dunia ini berakhir biidznillah insyaallah. Sebagai penutup Ustaz, saya kan mengikuti perjalanan ini, wah ini seharian penuh gitu saya jalan-jalan kan Ustaz ya. Ternyata Ustaz saya kayak lihat memetakan jamaah itu perlu tenaga, perjalanan jauh itu butuh tenaga, terus menganalisis tempat mana yang cocok untuk masjid juga butuh waktu dan tenaga gitu Ustaz. Saya pribadi jujur lelah sekali Ustaz. Dan ini Ustaz, untuk Ustaz dan rekan-rekan Lajis Arimatea yang lain gitu Ustaz. Kok bisa puluhan tahun tetap kuat gitu Ustaz? Apa ini resepnya Ustaz? Biar para donatur dan para akhirnya para muslimin dan muslimat yang lain itu bisa tahu gitu Ustaz. Ya, yang pertama ya membangun kesadaran gitu ya. Kesadaran bahwasannya memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini yang menggerakkan kita. Ini ruh kita, ya yang akhirnya kemudian tergerakkan. Karena kalau bukan dari kekuatan iman ini kan ya berat sebetulnya perjalanan kayak gini kan, ya ibaratnya ya kita dakwah yang murni mengeluarkan loh ya. Murni mengeluarkan. Iya benar kan? Murni nombok. Iya enggak? Murni nombok. Nah, kalau ya mungkin ya dari sisi aspek duniawi ya banyak hal lah yang kita harus perjuangkan. Jadi alhamdulillah ya biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah membukakan jalan-jalan dari ya min haitsu la yahtasib, ya dari rezeki yang ya tidak kita kira itu ternyata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya mendorong ya. Karena ya dorongan iman tergerakkan dalam teraplikasikan dalam amal soleh ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang jaminannya adalah surga ya. Kita yakin dengan Quran dan sunnah ya yang menyebutkan ketika beriman beramal soleh jaminannya adalah surga. Ya saya rindulah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Benar. Ya ketika kita ingin bertemu dengan Allah dengan suasana yang terbaik ya berarti kita mengerjakan ya amanu wa amilu kan begitu, beriman dan beramal soleh. Dan ini bagian dari mewujudkan dua hal itu sebetulnya. Itu yang menggerakkan ya kita dan tim untuk dakwah ya, kemudian pemetaan dakwah. Itu saja sebetulnya. Kalau ditanya harta ya duit masih sangat terbatas. Iya. Biar ini juga jadi semangat untuk para donatur kita juga membantu saat mari bekerja sama gitu. Terlibat lah. Kalau saya ya, sih lebih senang membahasakan terlibat. Iya benar. Karena ikut serta ya membantu itu kan ala kadarnya. Kalau terlibat tuh benar-benar memang menyupport. Benar Dan sudah masuk ke dalam kriteria yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa yang ada di sisi kita semua ini akan berakhir. Tapi wa ma indallah, apa yang di sisi Allah bakin kan itu akan kekal dan abadi. Ya ini mungkin perjalanan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa mengekalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat untuk kita semua para dai dan juga bisa menjadi sebuah dorongan semangat untuk para donatur juga untuk ikut terlibat Ustaz, seperti yang tadi Ustaz bilang. Terima kasih Ustaz telah membersamai pemirsa Arimatea sekalian di acara Arimatea TV Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Ustaz ya. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, tetap ikuti Arimatea TV dengan konten-kontennya karena insya Allah kita akan menghadirkan konten-konten yang berbeda isinya dibandingkan konten-konten lainnya. Pemirsa akan melihat bagaimana konten kita itu membahas sesuatu hal yang lebih menarik. Dan juga bersama kita Safari dakwah akan selalu kita abadikan momen-momennya sehingga pemirsa Arimatea sekalian bisa tetap menyaksikan
momen-momen dakwah yang kita lakukan di setiap perjalanan kita. Dan untuk yang terakhir, kami juga membuka sebuah investasi bisnis untuk dakwah. Karena Arimatea juga punya expert di bidang peternakan. Oleh karena itu para donatur sekalian yang tertarik dengan dunia peternakan bisa ikut berinvestasi di Lazis Arimatea. Terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari. Saya Muhammad Al-Kausar dan juga Ustadz Yayat Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.